Sebenarnya kita melihat kalau misalnya biang keringatnya itu tidak menghilang dalam beberapa hari atau malah bertambah banyak Mm-mm. atau anaknya jadi rewel, jadi demam, terus Mm. kelihatan nanah di kulitnya itu kayak ada cairan-cairan yang agak kental, Mm. warnanya kekuningan, Mm. itu keluar nanah itu juga merupakan tanda bahwa harus ke dokter. Mitos yang juga banyak orang anggap adalah biang keringat itu tanda umum bayi dehidrasi. Bener nggak sih, Dok? Hmm, enggak sih. Tetapi Enggak. bahwa dehidrasi bisa tidak baik untuk biang keringat, iya. Karena kan bagaimanapun kalau kita dehidrasi kan nggak baik untuk kulit gitu. Jadi Iya. bahwa tidak boleh dehidrasi, iya. Tetapi bahwa dehidrasi menyebabkan biang keringat, tidak. Oke, nah kalau tadi kata Dokter Santi kan biang keringat itu adalah penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya ya. Itu Ya, kurang lebih rata-rata deh berapa hari bisa bisa sampai sembuh hilang lagi biang keringat itu. sebenarnya tergantung jumlahnya, Mm. tergantung dalamnya. Tapi rata-rata sekitar 3 hari sampai mungkin 1 minggu, 2 minggu itu udah bersih sih. Oke, kalau yang nggak terlalu banyak mungkin 3 hari udah sembuh ya. Iya, Tapi kalau 3 hari, yang 5 hari udah sembuh. kalau yang banyak gitu sampai ke Bisa seluruh seminggu. tangan seminggu ya. Ah, ah, ah. Oke, tapi kalau yang dikategorikan biang keringat yang parah itu yang kayak gimana sih, Dok? Apakah yang bisa nggak sih sampai seluruh tubuh gitu? Bisa, bisa. Jadi Oh kalau bisa ya? biang keringatnya ini yang parah, Mm-mm. itu kalau terinfeksi, anaknya bahkan bisa demam. Jadi Oh, anaknya jadi rewel, heeh. garuk-garuk, Mm-mm. demam gitu. Mm-mm. Terus anaknya kesakitan, itu bisa. Mm. Walaupun jarang ya, karena Mm. biasanya pada umumnya biang keringat itu hilang dengan sendirinya. Oke, nah yang selain selain demam atau kesakitan, tanda apa lagi sih kalau biang keringat itu tuh udah masuk ke kategori Bahaya yang gitu. parah, heeh, bahaya? Nah, sebenarnya kita melihat kalau misalnya biang keringatnya itu tidak menghilang dalam beberapa hari atau malah bertambah banyak Mm-mm. atau anaknya jadi rewel, jadi demam, terus Mm. kelihatan nanah di kulitnya itu kayak ada cairan-cairan yang agak kental, Mm. warnanya kekuningan, Mm. itu keluar nanah itu juga merupakan tanda bahwa harus ke dokter gitu. Oke, dan Terus itu. dilihat Mm. habis habis makan sesuatu obat nggak yang belum pernah dimakan. Kalau misalnya dia habis minum minum atau makan obat tertentu atau dioleskan obat tertentu Ah. yang nggak pernah sebelumnya, tiba-tiba dia muncul merah-merah seperti biang keringat, Mm. dibawa juga ke dokter. Atau Oke. misalnya dia apa ya, sampai mengganggu, Mm. katakan anaknya udah agak besar, terus sampai mengganggu, itu kan penampilan ya, Iya. sampai kadang bisa di wajah gitu. Kalau dia Oh, mengganggu dalam arti pergaulannya, misalnya dia diledekin teman-temannya, terus dia jadi iya. minder, ya dibawa ke dokter gitu. Oke oke. Dan itu yang kalau keluar nanah itu keluar nanah itu sendirinya ya, bukan karena digaruk ya? Biasanya digaruk itu meningkatkan resiko untuk masuk bakteri yang menyebabkan infeksi sekunder. Jadi dia Ah. pertamanya nggak apa-apa, begitu Mm-mm. digaruk, lapisan kulitnya terbuka, Mm-mm. maka bakteri-bakteri bisa masuk, Hmm. jamur bisa masuk, Jamur. kemudian jadinya dia terinfeksi gitu. Dan malah juga Bisa 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 digaruk. menimbulkan penyakit baru juga ya. Iya, jadinya infeksi kulit yang membutuhkan antibiotik. Oke, itu karena digaruk ya. Berarti yang tidak boleh kita lakukan kalau biang keringat itu adalah digaruk. Itu nggak boleh ya. Iya, kalau susah juga sih sebenarnya, karena Iya, karena kan kalau yang gatal-gatal kan. gatel, iya Iya. mungkin garuk keras-keras ya nggak boleh lah ya. Kalau nggak boleh digaruk sama sekali, agak susah sih ngelarangnya gitu. Iya benar. Diusap-usap lah kalau gatel. Atau faktor gatelnya dihilangkan. Kalau memang gatelnya kebangetan, ya dikasih obat antihistamin untuk mengurangi rasa gatelnya, Heeh. dan dikasih obat oles yang untuk mengurangi Oh rasa iya. gatel, Heeh. ditambah dengan mungkin kalau misalnya di rumah kalau punya lidah buaya boleh dipakein. Kalau Ah, oke. misalnya punya apa namanya oatmeal, Mm-mm. itu boleh juga dibikin kayak semacam pasta. Mm-mm. Jadi perbandingannya antara oatmeal dan air itu 1:1. Mm-mm. Jadi kalau oatmealnya 1 sendok,
airnya 1 sendok, terus diaduk sampai jadi kayak pasta begitu. Hmm. Terus boleh dikompreskan di bagian-bagian yang gatel. Hmm. Habis itu dimandikan, dikeringkan. Jangan lupa dikeringkannya jangan brutal. Ditepuk-tepuk aja, jangan Hmm. digosok-gosok-gosok. Ditepuk-tepuk handuk dengan handuk yang lembut Hmm. gitu. Dan pastikan seluruh bagian kulit kering sempurna.